Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Ngaji kita pertemuan yang ke-10, ngaji kitab hadis Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Waqidi Al-Laythi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu. Dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa makuti'a minal bahimati, sesuatu yang terpisah, sesuatu yang terlepas dari bahimah, dari hewan ternak berkaki 4 yang masih hidup, maka posisi anggota tubuhnya yang terpisah tersebut dihukumi sebagai mayyitun atau bangkai. Hadis ini maksudnya adalah jika bagian tubuh dari bahimah itu adalah hewan yang berkaki 4 seperti unta, sapi, kambing, domba. Jika anggota tubuhnya terlepas, baik itu memang dipotong maupun karena yang lain, maka posisi anggota tubuh yang terlepas tersebut dihukumi sebagai mayit. Jadi ketika ada kambing, kita potong buntutnya, kemudian kita masak, jadi kambingnya masih hidup posisinya, maka hukum daripada ekor yang terlepas dari kambing yang masih hidup itu dihukumi sebagai mayit, sebagai bangkai. Hadirin jamaah GP Ansor Kabupaten Seruyan, baik pengurus maupun anggota yang berbahagia. Fikih hadis dari hadis di atas. Yang pertama, al-man'u min ta'dzibil hayawani biqad'i ajzaihi. Yang pertama, larangan bagi kita menyiksa hewan dengan memotong
sebagian dari anggota tubuhnya. Jadi dari hadis ini ada kesimpulan, ada fikih hadis bahwa memotong sebagian anggota tubuh daripada hewan binatang yang masih hidup itu dilarang, artinya diharamkan. Yang kedua, bayanu hukmin ma quti'a minal bahimati wa hiya hayatun wa huwa annahu yahrumu akluhu wal intifa'u bihi. Fikih hadis yang kedua adalah bayanu hukmin. Ini hadis ini sebagai bayan hukum bahwa apa yang terlepas dari bahimah, baik kaki atau ekor, di mana posisinya bahimah atau sapi atau kambing itu adalah waya hayaton, masih hidup, maka kita dihukumi yahrumu akluhu wal intifa'u bihi. Untuk itu kita memakan maupun memanfaatkan potongan dari tubuh hewan atau binatang yang masih hidup itu diharamkan, dihukumi haram. Yang ketiga, fikih hadis yang ketiga adalah al-hukmu bi annal maqtu'a minal hayyi mayyitun. Yang ketiga, bahwa anggota tubuh yang terpisah dari binatang yang masih hidup, maka bagian tubuh yang terpisah tersebut dihukumi mayyitun, dihukumi sebagai bangkai. Hadirin yang kami muliakan, dalam realitas sosial untuk saat ini kita memotong kaki atau ekor dari kambing atau sapi untuk kita konsumsi, untuk kita manfaatkan, kemungkinannya sangat tipis, mengingat bahwa ketersediaan daging di pasar hampir di tiap kecamatan sudah tersedia. Ada di sana, apalagi di kabupaten biasanya ada rumah potong hewan. Yang mungkin terjadi adalah ketika kambing kita mungkin atau sapi kita ketika di jalan kemudian terlindas truk, terlindas mobil atau terlindas kereta api, sehingga kakinya terlepas, sehingga kakinya terpisah dari tubuhnya. Bila terjadi demikian, maka kita tidak boleh memanfaatkan kaki tersebut, karena kaki bagian tubuh yang terlepas dari hewan yang masih hidup, menurut hadis ini dihukumi, posisinya dihukumi sebagai mayit atau bangkai,
dan tentunya tidak bisa kita makan atau kita manfaatkan. Ya, sebaiknya kita kubur saja. Hadis ini juga memberi panduan kepada kita bahwa kita dilarang menyakiti hewan, menyakiti binatang. Kalaupun kita menyembelih binatang, agama kita justru memberi panduan agar kita menajamkan pisaunya, agar di dalam penyembelihan hewan betul-betul bi-ihsan, artinya tidak menyakiti hewan yang kita sembelih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.